Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Monica dengan NIM A1D525044 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis kasus krisis komunikasi organisasi dalam dunia pendidikan dengan berjudul Kegagalan Komunikasi Organisasi dalam penyelesaian sengketa lahan sekolah. Jadi, kasus yang saya pilih berasal dari pemberitaan ini sumber dengan judul sekolah. Ratusan siswa SMP 2 Batu Sangkar terlibat aksi saling dorong. Saya memilih kasus ini karena menunjukkan bagaimana sebuah konflik yang awalnya berkaitan dengan sengketa aset dapat berkembang menjadi krisis pendidikan akibat lemahnya komunikasi antar pihak yang terlibat. Berdasarkan berita tersebut, konflik berawal dari sengketa kepemilikan lahan yang digunakan sebagai lokasi SMP Negeri 2 Batu Sangkar. Pihak ahli waris mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan milik keluarga mereka dan hak atas tanah tersebut belum diselesaikan secara tuntas. Karena merasa tidak memperoleh penyelesaian yang memadai, pihak ahli waris melakukan penyegelan sekolah. Akibat penyegelan tersebut, aktivitas belajar mengajar terganggu. Situasi semakin memanas ketika siswa yang datang ke sekolah terlibat aksi saling dorong dengan pihak yang berada di lokasi penyegelan. Bahkan dilaporkan terdapat siswa yang pingsan akibat situasi yang tidak kondusif. Dalam kasus ini terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pertama adalah pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Kedua adalah pemerintah daerah yang mengelola aset dan fasilitas pendidikan. Ketiga adalah dinas pendidikan sebagai instansi pembina sekolah. Keempat adalah ahli waris yang mengklaim kepemilikan tanah ini. Dan kelima adalah orang tua siswa yang menginginkan proses pendidikan tetap berjalan. Dan yang terakhir adalah peserta didik yang menjadi pihak paling terdampak dari konflik tersebut. Banyaknya pihak yang terlibat menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat penting dalam penyelesaian masalah. Untuk menganalisis kasus ini, saya menggunakan beberapa konsep dalam teori komunikasi organisasi. Teori yang digunakan meliputi komunikasi horizontal, distorsi pesan, manajemen konflik, komunikasi krisis, dan iklim organisasi. Melalui teori-teori tersebut, saya akan menjelaskan akar permasalahan yang menyebabkan konflik berkembang hingga mengganggu proses pendidikan. Analisis pertama adalah kegagalan komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan sejajar untuk membangun koordinasi dan kerjasama. Dalam kasus ini terlihat bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak ahli waris belum mampu menghasilkan kesepahaman. Konflik berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan akhirnya berkembang menjadi tindakan penyegelan. Hal ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi yang ada tidak mampu menyelesaikan perbedaan kepentingan secara efektif. Akibatnya, konflik berubah menjadi tindakan yang bersifat konfrontatif. Analisis yang kedua yaitu distorsi pesan. Distorsi pesan terjadi ketika informasi yang diterima oleh suatu pihak berbeda dengan informasi yang dimaksudkan oleh pihak lain. Dalam kasus ini terdapat perbedaan persepsi mengenai status, hukum, dan kepemilikan lahan. Pemerintah daerah memiliki pandangan tertentu mengenai legalitas penggunaan tanah. Sementara itu, pihak ahli waris memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan dokumen dan sejarah kepemilikan yang mereka miliki. Ketika perbedaan persepsi tersebut tidak dikelola melalui komunikasi yang baik, konflik menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Analisis yang ketiga yaitu lemahnya manajemen konflik. Menurut teori manajemen konflik,
Setiap konflik organisasi seharusnya dikelola melalui proses dialog, negosiasi, dan mediasi. Dalam kasus ini, tampaknya proses mediasi belum mampu menghasilkan penyelesaian yang diterima oleh seluruh pihak. Akibatnya, salah satu pihak memilih melakukan penyegelan sebagai bentuk protes. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik belum berjalan secara optimal. Padahal konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi krisis organisasi. Analisis berikutnya adalah komunikasi krisis. Komunikasi krisis merupakan upaya organisasi untuk memberikan informasi yang jelas, cepat, dan terkoordinasi ketika menghadapi situasi darurat. Dalam kasus ini terlihat bahwa krisis yang terjadi berdampak langsung kepada siswa dan masyarakat. Seharusnya terdapat komunikasi resmi yang mampu menenangkan situasi dan mencegah terjadinya ketegangan di lingkungan sekolah. Kurangnya komunikasi krisis yang efektif menyebabkan suasana menjadi semakin tidak kondusif. Selanjutnya, konflik ini menimbulkan berbagai dampak. Yang pertama, bagi siswa, proses belajar menjadi terganggu dan muncul rasa cemas serta ketidaknyamanan. Bagi guru dan sekolah, kegiatan pendidikan tidak dapat berjalan secara normal. Bagi masyarakat, konflik dapat menurunkan kepercayaan terhadap kemampuan institusi dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, reputasi sekolah juga dapat terdampak karena konflik terjadi secara terbuka dan mendapat perhatian publik. Jika saya bertindak sebagai konsultan pendidikan, beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Pertama, membentuk tim mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Kedua, menciptakan forum komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Ketiga, menyediakan informasi resmi secara berkala kepada masyarakat. Keempat, menjaga agar proses pembelajaran tetap berlangsung melalui alternatif yang tersedia. Dan kelima, memastikan bahwa keputusan peserta didik menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan ini saya akan menyatakan holding statement yang saya susun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi peristiwa penyegelan SMP Negeri 2 Batu Sangkar yang berkaitan dengan sengketa lahan, kami menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi dan dampak terhadap peserta didik. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum yang berlaku. Keselamatan serta hak belajar peserta didik merupakan prioritas utama kami. Kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana yang kondusif dan mengedepankan penyelesaian yang damai demi kepentingan pendidikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis, saya menyimpulkan bahwa kasus penyegelan SMP Negeri 2 Batu Sangkar bukan hanya persoalan sengketa lahan, tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan komunikasi organisasi, kurangnya komunikasi, koordinasi, dan mediasi yang menyebabkan konflik berkembang hingga mengganggu proses pendidikan. Dari kasus ini, kita belajar bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam menjaga stabilitas organisasi pendidikan. Dengan komunikasi yang baik, konflik dapat dicegah atau diselesaikan sebelum berkembang menjadi krisis yang merugikan banyak pihak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi organisasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate.